Mau nggak jadi wali kota? Kalau ditegas, dituntut, Bunda balikin Iya. dengan Amka. Iya. Mau nggak dengan Maya Siregar? Ini salah. Serangan balik, serangan Serangan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ITV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami dalam program Tokoh Inspiratif. Di episode kali ini kita akan mengintip dan mengupas perjalanan dari sosok ibu camat yang viral, yang begitu berwibawa dan dinobatkan menjadi Ibu Tri Risma, ada di Jambi. Nah, sekarang saya berada di kantor camat Pasar Kota Jambi. Jangan berlama-lama, kita segera meluncur untuk mengintip perjalanan. Let's go. Kita mau sebut sama kita. Di ruangan kantor camat Jambi Pasar, Bun ya? Camat Pasar Kota Jambi. Gimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah. Gimana kita dulu nih, Bun? Ayo, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa ITV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Tokoh Inspiratif. Di episode kali ini kita akan mengintip dan mengupas perjalanan dari sosok ibu camat yang viral, bahkan dinobatkan ibu camat hitam putih dan juga ibu camat KW-nya Ibu Tri Risma. Wali kita akan bertanya gimana kunci kesuksesan di mata beliau sehingga dia bisa menjabat seorang wanita yang pertama menjabat di Camat Pasar Jambi. Langsung saja kepada narasumber kita pada episode kali ini, yaitu ada Bunda saya Haja Mursida SPD. Gimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya. Ya. Menjalankan aktivitas di masa pandemi sebagai ibu camat nih aman, Bun? Alhamdulillah, di saat COVID-19 ini artinya apapun tugas kita tidak boleh terhenti. Iya. Dan harus berlanjut terus. Berlanjut Ya. terus ya. Ya, tidak ada hambatan lah, Bun ya. Tidak ada hambatan. Ini kita mau mengupas nih perjalanan karir dari Bunda ini yang udah sukses di mata kita kan menjabat seorang camat. Sebelum kita mau bertanya terlebih dalam, boleh Bunda memperkenalkan diri, profil singkat, nama, alamat, anak berapa, riwayat biografi di mana supaya pemirsa ITV tahu. Silakan, Bun. Baik, nama saya Hajah Mursida. Kalau saya paling alergi kalau ada embel-embel belakang, maka saya tidak, walaupun ada embel-embel belakang, tapi embel-embel di depan itu lebih utama. Hajah Mursida. Iya. Nah, karena apa? Karena segala sesuatu itu kita melaksanakan tugas, tidak harus kita melihat bagaimana kita ada embel-embelnya belakang, tetapi keikhlasan kita. Nah, saya lahir di kota Sungai Penuh, tepatnya 20 Oktober 1965, bersuamikan Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, kami dikaruniai 2 orang anak. Alhamdulillah, anak pertama kami perempuan Novenia Setiani, dan anak yang kedua alhamdulillah laki-laki Muhammad Aditya Nugroho yang saat ini sedang berkuliah di Unja jurusan hukum pidana. Nah, kemudian dikaruniai seorang cucu, Sazia Fevisa. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugas, tentu sudah banyak yang kami lalui. Kami menjadi warga kota Jambi ini juga boleh dikatakan terbilang masih baru di kota Jambi. Karena apa? Kami pindah ke kota Jambi 1 Oktober 2012
menuju 9 tahun berada di Kota Jambi. Nah, sebelumnya kami melaksanakan tugas di Kota Sungai Penuh dan di Kabupaten Kerinci. Oh, sebelum menjabat di Kota Jambi berarti di Kota Sungai Penuh, Bunda? Ya. Jadi Bunda sebelum menjabat di Kota Jambi ini berarti dinas di Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci ya. Kalau boleh kita ketahui ini Bunda udah berapa tahun sih menjadi ASN ini? Kalau berbicara masalah ASN sudah 31 tahun. 31 tahun. Berarti Bunda tinggal menunggu masa purna bakti. Iya. Panjang umur, sehat badan, masih diberi napas oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Akhir 2023 maka berakhirlah menjadi ASN. Oh, berarti 2023 berakhir ya? Waktu itu pertama kali jadi ASN itu diangkat jadi apa dulu, Mas? Staf atau guru? Kita menjadi staf di Kemci 1 Februari tahun 1990. Nah, kita mengawali itu semua dengan berijazahkan SMA. Maka ketika kita sedang menduduki di jabatan di golongan 3C, 2C, kita memasuki mulai mengikuti kuliah. Nah, kuliah itu saya awali dengan di Akademi Administrasi Niaga tahun 97 dan tahun 2000 selesai di akademi, maka saya masuk ke Universitas Jambi yang waktu itu buka kelas jauh. Selesailah di tahun 2002, maka bergelarlah SPD yang kata orang saya dikira guru. Nah, kok bisa camat guru jadi camat? Saya katakan kalau masalah gelar, memang saya sadar dan sangat paham, menyadari sekali karena yang biasa bergelar SPD itu guru. Tetapi saya supaya tidak malu-malu, karena apa, yang jadi camat biasanya alumni APDN atau STPDN. Betul. Supaya nggak malu, saya kasih N, SPDN. Nah, ditambah N, Bunda. Tambah N. Kenapa SPDN, Bunda? S itu segala, P pekerjaan, D diawali, N niat. Segala pekerjaan diawali niat. Nah, menjadi apapun kita tergantung niatnya dulu. Nah, kemudian apalagi SPDN itu sarjana percaya diri nian. Kalau tidak percaya diri nian, bagaimana kita bisa berada di tengah orang banyak? Nah, yang inti kata hanyalah gelar yang saya sandang, tetapi saya bukanlah dari guru yang mengajar di depan kelas, tetapi saya patut bangga saya menyandang gelar SPD itu miliknya para guru, dan saya ingin menjadi guru buat anak-anak. Guru buat masyarakat dalam tanda kutip, bukan menggurui. Dan saya ingin memberi ilmu saya ketika orang memintanya. Nah, itulah SPD buat saya. Berarti Bunda nggak pernah jadi guru ya? Tidak pernah. Cuma gelarnya SPD ini? Cuma gelarnya saja. Tetapi harus saya bangga loh. Kenapa? Karena SPD bisa jadi camat. Luar biasa. SPD bisa jadi camat dan viral pula ini. Kan camat ini banyak berlatar belakang IPDN, SPDN itu. Kalau ini nggak guru jadi camat, luar biasa. Tapi kinerjanya juga luar biasa. Amin, amin, amin. Ini kalau boleh kita mengintip dan mengupas nih, Bun. Bunda itu terpikir dari hati dulu, oh saya besar nanti jadi camat, atau nggak kepikir nih jadi camat, atau cita-citanya jadi apa? Ya begini, kalau berbicara sering orang bertanya, apakah itu sudah jadi cita-cita Bunda, keinginan Bunda, atau bagaimana? Saya berpikir, saya jangankan menjadi camat, menjadi ASN pun tidak pernah terlintas di dalam benak Bunda. Karena apa? Mohon maaf, kita bukan lahir dari orang luar biasa, tetapi lahir dari orang biasa-biasa. Bukan lahir dari orang kaya raya, tetapi lahir dari orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi Allah mengangkat harkat martabat derajat yang tidak pernah kita sangka-sangka. Maka sampailah di titik puncaknya saat ini, kita diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai camat. Nah, kata orang camat, apa sih Bunda camat? Calon mati. Nah, saya katakan, tidak pun menjadi camat apabila ajal datang menjemput, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Siapapun dia, dimanapun, kapanpun Allah menghendaki untuk kembali
ke Yang Maha Kuasa, kita akan kembali. Maka saya selalu camat ini, camat buat bunda cari amal menuju akhirat. Nah, bagaimana cari amal menuju akhirat? Tentu kita ingin menjalankan semua amanah yang dibebankan ke pundak kita untuk bisa lebih baik, untuk peduli dengan orang banyak, selalu menjalin silaturahmi dan selalu punya perhatian kepada siapapun juga. Nah, itulah buat bunda camat itu cari amal menuju akhirat. Menuju akhirat. Berarti nggak pernah terlintas bunda? Tidak pernah terlintas. Kalau boleh tahu cita-cita bunda itu pengen apa? Kalau dari kecil, saya pengen jadi peluan atau saya pengen jadi pengusaha atau gimana tuh? Setiap orang bertanya ketika selalu mengisi acara podcast di mana saja. Bunda, apa sih keinginan bunda? Apa sih cita-cita bunda? Cita-cita yang sangat singkat, yang sangat tidak masuk akal buat orang. Buat bunda itu bagaimana bunda bisa menghadapi hidup itu, hidup yang lebih layak dan hidup yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, bukan di atas bayang-bayang kesuksesan orang lain. Nah, itu prinsip bunda. Kenapa? Biasa. Saya ditinggal orang tua di usia 5 tahun, kemudian menjalani kehidupan yang namanya hidup keras, hidup susah, itu sudah saya jalani. Sudah dilewati, Bun, ya? Maka saya sudah kupas tuntas itu semua di saat saya diundang oleh TV nasional Trans 7 hitam putih, saya sudah kupas tuntas itu semua. Nah, dalam hati bunda ini terbersit bagaimana saya ingin melihat orang-orang yang di luar sana masih memerlukan kasih sayang, perhatian, kepedulian. Nah, itu saja cita-cita, sehingga apapun yang menjadikan bunda saat ini, bunda ingin bisa membawa nama baik, baik itu nama baik Kota Jambi, Provinsi Jambi, sehingga menjadi orang yang aman. Itu benar, itu niat untuk bisa berbuat lah bunda. Ini kalau boleh tahu, ini udah berapa banyak nih bunda memegang jabatan di provinsi ini? Atau memang dari camat tengah aja tuh? Dulu kan camat Palmerah saya pantau ya. Kalau di Jambi ini diawali dengan menjadi lurah di Kelurahan Pasir Putih. Oh, jadi lurah. Lurah di Pasir Putih, kemudian diberi kepercayaan oleh Bapak Dr. Haji Saripasa ME menjadi camat di Jambi Selatan. Kemudian Jambi Selatan dimekarkan menjadi Palmerah. Bunda diberi kepercayaan kembali oleh Bapak Dr. Haji Saripasa ME menjadi camat pertama dan perempuan pertama di Kecamatan Palmerah. Dan kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019 Bunda dipercayakan kembali menjadi camat perempuan pertama di Kecamatan Pasar oleh Bapak Dr. Haji Saripasa ME. Oh, jadi bunda ini banyak yang pertama bunda di Palmerah, camat pertama perempuan juga bunda. Ya, pertama perempuan di Jambi Selatan juga pertama. Di Jambi juga bunda. Ini kan bunda kan juga cukup viral nih. Saya juga mantau nih bunda dengan ketegasan, dengan beribawa. Bahkan pemirsa, bunda ini pernah diundang di salah satu stasiun TV nasional, yaitu di acara Hitam Putih. Itu kalau boleh kita ketahui bunda, itu gimana sih kisahnya hingga bunda sempat viral dengan menolong orang preman yang ingin digebuk massa, dengan ada masyarakat yang membuang sampah. Itu gimana sih prosesnya kemarin? Boleh diceritakan? Di dalam melaksanakan tugas, ingat, di dalam melaksanakan tugas dimanapun, apapun yang kita laksanakan, kalau buat bunda pribadi, mohon maaf, tidaklah viral yang dicari. Tetapi ketika itu terjadi menimbulkan viral, itu masyarakatlah yang bunda menggambarkan tentang bunda. Kalau bunda dari lubuk hati yang paling dalam, bagaimana melaksanakan tugas itu dengan baik? Oh, misalnya seorang camat, kepala wilayah, dia harus melihat wilayahnya dalam kondisi apapun dan apapun yang dibuat. Sebelum Ananda datang ke sini, bunda baru 7 kegiatan. Kemana saja bunda? Itu lagi dibangun jalan pedestrian di depan Hotel Surya. Kemana lagi bunda? Bunda memberi sosialisasi kepada pemilik ruko yang awningnya sudah tidak layak. Kemana lagi bunda? Mendengar keluhan warga ruko-ruko yang air PDAM-nya macet. Kemana lagi bunda? Kita melihat bagaimana tidak ada PKL liar yang ada di wilayah pasar ini. Maka semuanya itu pagi-pagi bunda sudah harus ikut
apel bersama di lapangan kantor wali kota. Nah setelah itu Bunda dengan beberapa lurah harus ya kita sarapan dulu lah. Nah, pokoknya kegiatan Bunda sampai Ananda datang baru 7 kegiatan. Ya insya Allah kalau setiap hari paling sedikit yang bernama Bunda itu paling dikit melaksanakan kegiatan 10 paling dikit. 10. Paling banyak bisa 20, bisa lebih. Sampai kapan? Dari pagi sampai jam 2 malam. 2 malam pun? Jam 2 malam. Saya selalu katakan, jangankan perempuan, jangankan perempuan, lelaki pun tidak turun sampai jam 2 malam. Kenapa Bunda mau pencitraan kah? Selalu orang mengatakan itu pencitraan. Saya katakan, kalau pencitraan, kenapa setiap hari? Kalau pencitraan, elok tidur dengan laki. Kalau pencitraan, elok kita gendong cucu. Tetapi cara bekerja itu sudah Bunda lakukan mulai dari tenaga honorer. Saya dididik oleh Mas Kun Sofwan dengan disiplin beliau yang luar biasa. Dididik oleh Abdurrahman Sayuti dengan disiplin yang luar biasa. Dididik, dibimbing, diarahkan oleh Abang Sayo HBA dengan yang luar biasa. Dan sang inovator. Nah itu, kalau wali kota kami Dr. Haji Saripasa ME terkenal dengan Bapak Pembangunan, terkenal dengan sang inovator. Beliau punya ide yang banyak, inovasi yang banyak. Nah, kalau seorang pemimpin sudah menjadi sang inovator, memberi motivasi kepada kita, selalu berinovasi. Kalau pemimpin sudah seperti itu, kita yang dipimpin harus bisa mengikuti, harus bisa menyukseskan. Jangan pernah ada kata lelah. Kapan berhenti Bunda bekerja itu? Apabila sudah menutup mata. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka berhentilah kita bekerja. Bisa saya simpulkan berarti kegiatannya memang banyak belusukan ya? Iya. Banyak ke lapangan ya? Iya. Berarti dalam satu hari 10 itu terjun ke masyarakat? Ya, ke masyarakat. Itu kalau boleh kita tahu itu problem apa aja yang Bunda temui di lapangan sering belusukan itu, permasalahan yang selalu menjadi problem Pak? Ini paling senang saya menjawab. Ketika orang bertanya, saya selalu katakan, wahai Pak Lurah, kalau Anda ingin tahu potensi di wilayah Anda, maka banyaklah turun lapangan. Kalau Anda ingin tahu permasalahan di wilayah Anda, banyaklah turun lapangan. Nah Bunda, orang mengatakan Bunda, turun lapangan terus. Kapan melayani masyarakat? Tidak ada urusan masyarakat yang menumpuk di meja saya. Semua anak-anak bisa lihat, meja saya bersih. Kenapa bersih Bunda? Apa ada orang berurusan? Bagaimana seorang Bunda memanage waktu pekerjaan sehingga apa? Administrasi masyarakat terlayani, urusan di lapangan terlayani, masalah masyarakat terlayani. Contoh, pagi jam 7:04 seorang Bunda harus memimpin apel pagi. Kita absen dulu, apel pagi dulu. Setelah apel pagi duduk di sana. Nah, apa gawe Bunda duduk di meja itu, di kursi itu? Bunda melihat mana surat masuk, mana surat keluar. Silahkan yang bagian umum salurkan. Yang sudah Bunda tanda tangan, berilah kepada masyarakat yang punya surat tersebut. Kemudian surat yang masuk di disposisi, mana urusan ini, laksanakan tugas kalian dengan baik para kasih dan semua ASN. Nah kemudian jam 9 harga mati seorang Bunda Camat harus ke lapangan. Turun. Saya masuk RT keluar RT, masuk pasar keluar pasar, masuk gang keluar gang, melihat oh itu ada pembangunan, oh itu ada jalan yang lagi rusak, oh itu ada air PDAM yang macet, oh itu ada masyarakat yang sedang menggalikan di bawah jembatan. Itu semua harus dikontrol. Siapa sih yang mendampingi Bunda? Lurah. Tidak ada cerita tegak di dalam kantor. Lurah itu banyak di luar. Yang di dalam siapa? Yang di dalam biar sekcam, yang di dalam biar seklur. Nah, yang namanya lurah banyaklah berada di luar kantor. Nah, kemudian juga jam berapa Bunda selesai mengontrol itu? Jam 12 seperti ini. Kita selesai dari lapangan.
Apalagi gawe Bunda menunggu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, makan siang, baru Bunda bertanya lagi, mana surat masuk? Mana lagi urusan masyarakat? Saya tanda tangan lagi. Oh, ini surat masuk yang harus didisposisi. Oh, ini urusan masyarakat yang sudah masuk lagi. Sehingga apa? Tidak ada berkas masyarakat yang harus tertunda. Tidak ada masalah administrasi yang tertunda hanya karena kesibukan camat di lapangan. Mohon maaf, untuk di Kecamatan Pasar saya beri seperti itu kepada semua lurah agar bisa melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Yang penting apapun pekerjaan kita, niatkanlah SPDN. Segala pekerjaan diawali niat. Niat dulu. Nah, niatnya apa? Bagaimana? Laksanakanlah dengan baik. Nah, itulah cara Bunda melaksanakan tugas sehari-hari menjadi camat tertua di Kota Jambi dengan usia Bunda 56 tahun. Bunda selalu katakan kepada anak muda, wahai anak muda, usia Bunda boleh tua, semangat Bunda harus muda, semangat Bunda harus muda. Jangan kamu usia muda semangat tua, jangan sampai seperti itu. Alangkah malunya dengan seorang Bunda. Nah, seperti itu. Oh, banyakkah inovasi Bunda? Berbicara inovasi nanti kita bicarakan. Itu kalau dalam proses menyisir belusukan itu Bunda pernah mendapat hambatan, mungkin Bunda dalam hambatan maksudnya ada maksudnya pengusaha mungkin atau seperti apa sih dalam proses menyisir, ada hambatan mungkin dari warga, oh nggak menerima nih ini nyuruh ini, ada gimana prosesnya gitu? Di dalam hidup ini tidak ada kehidupan yang kita lalui dengan mulus. Tidak ada pekerjaan yang kita hadapi dengan mulus. Setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Setiap belusukan pasti ada rintangan. Nah, bagaimana itu semua Bunda lakukan? Biasanya ketika kita menertibkan para PKL, wahai PKL, Anda boleh berdagang, berjualan di tempat ini dengan catatan PKL itu tidak dilarang, tetapi ikuti peraturan. Apa sih peraturannya Bunda? Ketika Anda sudah berjualan, tolong lapak-lapak, meja-meja, tenda-tenda singkirkan. Kembalikan ke tempatnya semula, jangan kau tinggalkan. Kenapa? Akan mencerminkan kota yang semrawut. Saya tertibkan itu. Apalagi kendalanya Bunda, ketika ada PKL-PKL yang nyelip-nyelip. Kenapa? Karena dia merasa di situ banyak yang laku. Saya katakan, wahai ibu, bagaimanapun juga di sini tidak boleh PKL. PKL itu, pedagang itu adanya di Angsoduo. Nah, kalau ini ada baju, ini ada cabai, ini ada bawang, alangkah semrawutnya. Tentu segala sesuatu itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau kita lihat kemarin Bunda robah lagi caranya. Apa caranya Bunda? Mungkin anakku sayang sudah mengikutinya di IG Bunda. Kalau kemarin orang menertibkan PKL dengan begini-begini. Nah, saya karena dari daerah Minangkabau, saya bawa lagu Minang. Kenapa? Orang di pasar itu banyak orang Minang. Supaya apa? Supaya mereka tersentuh, supaya mereka tahu bahwa saya di sini tidak boleh. Nah, saya tidak akan marah lagi. Saya bawa dan nyanyi, akhirnya mereka malu sendiri. Nah, begitulah dalam melaksanakan tugas. Ada seninya, ada caranya. Terkadang kala masyarakat ingin dengan seni begini, ingin dengan cara begini. Tidak harus kita mengadu otot, yang penting mengadu bagaimana kita mengadu otak. Jangan otot tetapi otak. Nah, bagaimana ini semua kita laksanakan sehingga ibarat kata mengambil rambut di dalam tepung, tepungnya tidak tumpah, rambutnya bisa keambil. Masalah selesai. Nah, itu yang penting. Itu aja Bunda. Itu walaupun ada matan namun dengan nilai seni dengan itu bisa diatasi lah. Insya Allah. Ini itu kita mau ngupas tentang karir Bunda selama menjabat ASN di camat ini. Kalau boleh kita berbicara politik lah Bunda, nama Bunda juga ikut dalam bursa nih. Nah, untuk Pilwako, pandangan Bunda itu seperti apa sih? Ini belakang nggak apa-apa Bun. Pandangan Bunda untuk pandangan selalu orang bertanya. Ini Bunda juga ramai Bun. Ini boleh saya pantau di media sosial nama Bunda Haja Masida itu masuk dalam bursa calon wali kota Jambi pada tahun 2020. Gini. Nah, gimana Bu? Tanggapan Bunda? Tanggapan Bunda begini. Terkadang berbicara politik
kita tidak orang politik, tetapi dibawa-bawa ke tengah politik. Akhirnya apa? Akhirnya timbul spekulasi kata orang. Yang begini ya begini. Nah, bagaimana Bunda menyikapi ini? Saya selalu katakan, segala sesuatu itu tidak bisa ada manusia yang bisa menolak takdir. Tidak ada bisa manusia apabila kun fayakun, apabila Allah berkehendak maka jadilah, itu kata Allah. Nah, tetapi ingat, Bunda kalian ini pengen menghadapi yang pasti-pasti saja. Apa sih yang pasti itu, Bunda? Satu, mati pasti. Mati pasti. Mati pasti. Apalagi Bunda? Tua pasti. Tua pasti. Apalagi Bunda? Ya kalau ASN ndak ditambah-tambah, ndak dipanjang-panjang, ndak didekat dengan siapa. Pensiun pasti. Maka jalanilah yang pasti dulu. Karena apa? Karena kita tidak bisa untuk meramalkan, untuk membayangkan umur kita di mana. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Siapa sangka kepala dinas perikanan Batanghari kemarin, kalau tidak salah saya baca di medsos, dengan usia yang muda meninggal dunia. Maka saya katakan, saya ingin menjadi diri saya sendiri, menjadi Hajjah Mursida, menjadi bunda kita semua, menjadi bunda hitam putih, dan menjadi camat seumur hidup. Kenapa camat seumur hidup, Bunda? Cari amal menuju akhirat. Maka di dalam melaksanakan tugas, saya selalu katakan, wahai lurah, wahai kasih, jangan sombong melayani masyarakat. Gilo, tak dihormat, hormat. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum datang keranda diusung. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita hanyalah seonggok daging yang nantinya tak ada lagi gunanya. Yang penting hidup ini bagaimana menjalankan yang terbaik ketika kita diberi amanah. Itu tujuan Bunda, itu cita-cita Bunda, itu keinginan Bunda, tidak lebih tidak kurang. Namun apabila suatu saat nanti betul-betul masyarakat Kota Jambi ini secara keseluruhan dan didukung oleh pimpinan yang sangat saya banggakan, Dr. Haji Syarif Hasan ME, tidak bisa kita mengatakan tidak. Nah, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu Bunda. Sejauh ini Bun, kita mau nanya juga untuk dari penegasan Bunda, pernah nggak dari masyarakat misalnya mensupport, Bunda majulah wali kota, pernah nggak? Maksudnya yang terdengar lah dari kuping Bunda langsung mensupport, maju Bun, ada gak? Kalau berbicara masyarakat mendukung, mendorong, hampir setiap lewat. Halo Bunda, wakil wali kota. Nah, saya bilang wali kota Pasar. Nah, itu jawabannya. Halo Bunda, kami dukung wakil wali kota Pasar. Itu saya selalu katakan, saya ingin menjadi wakil wali kota Pasar Jambi. Nah, itu kalau dukungan masyarakat, ya saya katakan tidak cukup oleh figur, tidak cukup oleh kemasyarakatan, tidak cukup oleh terkenal. Tetapi saat ini tanpa finansial semua tidak bisa diwujudkan. Nah, oleh karena itu Bunda ingin, kalaulah memang seluruh masyarakat Kota Jambi ini mengharapkan bagaimana Bunda bisa berkiprah lagi. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana. Allah itu tidak bisa kita menilai yang saat ini, tetapi kita akan melihat bagaimana ke depan, kemudian bagaimana Allah itu sudah menentukan garis tangan seseorang. Yang penting buat Bunda sudah bisa meramalkan nama saya ini, Hajjah Mursida. Punya makna. H itu harus menepati. J itu janji dan sumpah jabatan yang saya ucapkan di saat dilantik menjadi apapun.
di saat menjadi pegawai negeri. Mursida itu, M itu mengabdi. U itu untuk bekerja bersama-sama, termasuk dengan Ananda Amkat. Nah, R itu karena ada di pasar ini, rakyat pasar Jambi. S semangat dalam bekerja. I ikhlas dalam berbuat. D dan insya Allah ya Allah, amanah dalam tugas. Nah, ini yang harus saya tepati dalam hal melaksanakan tugas ini. Sehingga saya mencintai masyarakat, menyayangi masyarakat. Masyarakat adalah bagian hidup saya. Saya tidak bisa dipisahkan. Yang bisa memisahkan saya dengan masyarakat Kota Jambi ini hanyalah kematian itu. Itu Bunda. Iya. Kalau niat dari Bunda ini perlu penegasan, mau nggak jadi wali kota? Itu. Kalau ditegas, dituntut, maulah Bunda. Itu yang saya dengar itu maulah Bunda. Berarti mau jadi wali kota. Maulah Bunda katanya. Berarti mau kan itu yang saya dengar. Bunda balikin dengan Amkat. Mau enggak dengan Maya Siregar? Jadi serangan balik. Iya. Kita tunda dulu. Maunya kita tunda dulu. Nah, gini kita balik dan nih. Mau nggak berpasangan dengan Bapak Maya Sami Siregar kalau dipasangkan? Itu gimana, Bun? Ini belakang nggak Bapak? Kalau dipasangkan, andai kata. Bapak Sami Siregar, Bu Mursida mau nggak jadi wakil saya untuk maju di Pilwako ini? Itu gimana, Bu? Kalau berbicara masalah pasangan, andai. Semua yang tercatat namanya di dalam kandidat, semuanya cocok semua. Yang menentukan lebih cocoknya lagi ya nantilah di akhir kita melakukan sesuatu itu yang penting. Kalau menurut Bunda ini berbicara karir politik nih, kita mau menanya sama Bunda supaya bisa motivasi untuk sebenarnya. Kalau kunci kesuksesan di mata Bunda, kunci kesuksesan dalam memimpin itu seperti apa sih supaya pemirsa SDP dalam hal melaksanakan tugas, menjadi apapun kita, menjadi pemimpin dimanapun kita, kunci sukses itu apabila seorang pemimpin itu yang terutama adalah apabila dilandasi oleh iman yang kuat, iman yang kokoh, karena di luar banyak godaan. Kemudian penuh keikhlasan dengan disiplinnya, dengan tanggung jawabnya. Karena apa? Di pundak pemimpin ini jangan bangga dengan tanda bintang, tanda bunga melati yang banyak. Kalau tanda bunga melati banyak, berarti banyak pula beban yang ditempatkan di bahu kita ini. Dan ini semua harus kita selesaikan dengan baik. Nah, kepada para lurah, kepada semua pemimpin, laksanakanlah tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab, keikhlasan, disiplin, dan dengan hati yang senang dan bahagia. Jangan tidak dengan bahagia, itu penting. Itu kunci kesuksesan di mata Bunda itu dengan keikhlasan, dengan landasan iman itu bisa disiplin, tanggung jawab. Terakhir nih Bun, di sesi ngobrol dengan Bunda ini, boleh Bunda berikan wejengan kata-kata motivasi untuk pemirsa STP supaya lebih semangat generasi milenial untuk mencapai cita-citanya ke depan. Kepada semua pemirsa yang menyaksikan tayangan Bunda ini, Bunda berharap dan menghimbau kepada semua, terutama kepada anak-anak milenial. Mari jadi anak milenial dengan keimanan yang kokoh, yang kuat. Kemudian hindari yang namanya narkoba. Hindari yang namanya narkoba. Sekali Anda menyentuh narkoba, Anda akan tersiksa untuk selama-lamanya. Nah, yang penting bagaimana anak muda memanfaatkan waktunya dengan baik, memanfaatkan waktunya untuk kegiatan yang positif. Insya Allah para milenial yang punya potensi banyak, yang ada di mana saja di Provinsi Jambi ini, terutama yang ada di Kota Jambi. Anda menjadi milenial yang tangguh, milenial yang handal, yang menjadi harapan nusa dan bangsa nantinya. Itu Bun. Ada lagi? Cukup? Demikian. Oke pemirsa, itulah obrolan inspiratif di episode kali ini dengan Haja Bunda Mursida, Camat Pasar Jambi, yang juga cukup luar biasa dengan gaya pemimpin yang selalu menyusur belusukan demi kepentingan masyarakat hingga sekarang dia sukses menjabat sebagai Ibu Camat.
kunci kesuksesan di mata beliau bisa kita simpulkan segala sesuatu dikerjakan dengan disiplin, bertanggung jawab, dan dilandaskan dengan iman. Ya. Maka kita akan mencapai puncak kesuksesan. Mungkin hanya itu yang bisa kita intip dari episode kali ini dengan Ibu Bunda. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa ICP menonton tayangan ini. Sebelumnya kami ucap terima kasih Bunda yang sudah mengizin yang bisa duduk di kursi empuk nih, ruangan kantor Ibu Camat nih. Bersematan luar biasa pemirsa kita bisa. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa calon. Semoga